Di TKW ini ada kisah apa? Saya ceritakan dari awal aja ya. Boleh, silahkan waktu dan tempat. Iya, saya udah berumah tangga ya selama 8 tahun. Ya, bahagia banget pokoknya, nggak ada ini deh, nggak ada duanya kebahagiaan kita tuh gitu. Terus ada ujian buat kita, kebanyakan suami saya tuh belum pegawai negeri, ada masalah sedikit lah dalam rumah tangga gitu. Nggak bisa saya ungkapkan di sini. Ya, Ya, sayang banget nih KDRT, perselingkuhan, ekonomi. Kasih bayangan aja deh masalah ekonomi dah. Saya minta izin sama suami gimana caranya bisa bayar utang atau gimana ya supaya hidup kami buat masa depan anak. Gimana nih? Saya ada rencana mau ke Arab nih. Kamu izinin nggak gitu? Ya nggak apa-apa kalau memang kamu ingin ke sana. Aku nggak melarang gitu. Kalau memang niat kamu seperti itu ya udah. Selesai suratnya, udah saya berangkat. Alhamdulillah cepat terbang dah. Entah nggak tahu lah kenapa. Cepet banget dong. Ya, tuh saya belum bisa belajar itu. Terus, pas nyampe di sana di Arab kan ada PT masing-masingnya di sana juga. Saya nyampe di situ, tapi saya lama dijemput sama majikan nih. Saya juga kan orangnya agak sholat lah gitu maksudnya. Nggak pernah ninggalin kok. Dia berani gitu lah. Dia tawakal aja, Bismillah aja ya. Saya nyampe di PT di situ lama nih, 2 minggu dulu baru dijemput sama majikan nih. Terus saya tunggu di situ. Akhirnya datang juga 2 minggu tuh majikan saya, tapi adiknya bukan majikan yang jemput nih. Okay. Terus tapi saya merasa takut di situ, kok ini di dalam mobil nih udah dijemput saya naik di atas mobil, tapi dia bukain pintu loh. Pokoknya sampai nyampe rumah ngos-ngosan gitu aja. Ya Allah, moga aja, ya Allah, moga aja saya nggak ada apa-apain gitu ya. Pas udah 2 hari baru saya tahu dia penyakit asma ternyata orangnya gitu. Sampai ke dalam rumah kok rumah ini banyak kacanya gitu, namanya juga orang kampung ya. Peminggu udah mulai dia bekerja gitu. Ternyata saya tuh nangis terus Mbak selama berapa tahun, hampir 2 tahun itu saya nangis terus Mbak. Kerja di situ nggak seindah yang saya bayangkan gitu loh. Wah, itu 5 lantai loh rumahnya. Rumahnya berapa luas? Lantai 5. Lantai 5? Iya. Wah, gajinya berapa? Gajinya dulu tuh 2,5 juta deh kalau nggak salah. Kan beda sekarang kan. Di situ saya nggak kabarin keluarga saya, suami saya 1 tahun nggak kabarin saya. Di situlah bodohnya saya nggak kabarin keluarga di situ. Tapi bisa megang HP, berkomunikasi? Nggak bisa, saat itu kan belum ada HP banget kan. Pas saya telepon gelisah gitu, pengen tahu kabar keluarga apa suami ya gitu. Ternyata suami saya saat itu dia selingkuh sama perempuan lain. Nggak ada kabar, yang angkat keluarga, saya nelponnya. Lo kamu pada nangis saudara nih, kenapa kamu nggak ada kabar gini-gini. Iya, saya sedih. Saya tanya suami kamu udah pulang kampung kan, dia orang Bali. Bali Islam sih, Muslim. Ya udah deh, yang penting ibu sama keluarga tahu saya di sini gitu. Ya maaf ya, saya juga kan nama juga manusia normal ya. Saya selalu digoda gitu sama kan orang sana kan tahu sendiri pakai cadar kan, adik majikan lah segala macam yang godain saya gitu. Terus banyak yang godain saya tuh, adik majikan lah segala macam. Saya masih kuat iman itu di 1 tahun itu nggak godainnya ya pakai bahasa Arab dong. Mau gini kan. Sagul baba saya kasih tahu orang baba gitu, saudaranya gitu. Jangan takut. Lama-lama juga saya bisa, saya maaf ya terbuka aja. Saya gak bisa munafik ya. Saya terjerumus juga jadinya. Jadi berhasilnya sama anak majikan. Sama anaknya. Berondong. Iya berondong, ganteng banget. Saya umur berapa Mbak? Saat itu Mbak umur berapa? Saya kan sekitar 29, 28 lah. Oke. Pokoknya dia perhatian sama saya gitu. Gimana? Saya udah mulai perhatiannya, dia ngobrol ke saya, dia ngelirik pakai bahasa Arab dong, coba cucu. Habibi, ya Allah GR saya. Masa dia mau sama saya yang tua gitu kan? Saya mikir, Habibi sini, yalah sini, ta'ali. Ya Allah, tapi dia bersih, nggak ada brewoknya? Nggak ada, tinggi banget. Ini bening, putih, tinggi. Ya, gimana ya Allah. Pokoknya kalau Mbak kesana gimana bisa tergoda iman yang dipanggil saya di toilet. Di toilet, ya. Kenapa sebenarnya? Masuk di toilet. Aduh kenapa? Nggak apa-apa lah, mubazir nolak nih. Memang ada ditarik tangan saya nih. Aduh sudah deg-degan, gimana ya Allah. Udah darah-darah sama mengalir, panas mengalir gimana pokoknya. Terus langsung dia cium saya, dia peluk saya. Aduh, nggak nolak. Karena ya Allah itu yang saya inginkan juga sih. Ya karena itu saya cium saya udah nanti baba takut gitu ya. Oh iya gitu langsung sogul dulu, kerja dulu ya. Kerja dulu ini kan masih ada kerjaan kan. Kalau nggak ada orangnya nggak apa-apa lah, terserah dia lah. Aku pas
udah keluar, pura-pura keluar dia dulu. Terus saya intim-intim, oh nggak ada orang, udah pura-pura masak lagi di dapur. Terus besoknya lagi udah kalau di sana kan jam 12 siang tidur di sana. Jadi ada kesempatan saya gitu. Ya, kalau malam kan paling jam 1, jam 2 kan saya juga jadi pembantu kan banyak kerjaan, nyetrika dulu segala macam kan gitu. Terus dia bangun cepat nih. Saya kan lagi kerja, tapi kalau saya pagi-pagi kan bangun jam 10. Jam 10 pagi udah bangun, udah kerja kan gitu. Saya kan lagi kerja di dapur kan. Terus dia tutup pintu dapur, udah saya dipeluk di belakang gitu. Terus udah dia tarik saya di kolong apa kan ada itu tuh tangga, ada kolongnya kan. Oh ya, kolong tangga itu. Tapi keburu pintu bunyi di atas. Majikan cowok mau ke toko gitu, langsung buka gini, udah mau buka semuanya ceritanya. Udah saya langsung kucing-kucing gini, aduh ya Allah, udah pusing, saya kan tertunda kan, udah 5 ya. Dia masih ada di situ. Di situ tempat taruh selimut, soalnya selimut buat kan musim dingin kan di situ. Udah aman ya. Disitulah mulai kita mulai ya begitulah merasakan apa gitu melampaui batas lah. Coba nggak mikir suami lah saat itu. Udah Gimana sih sama orang Arab itu? Atau gimana, beda banget. Punyanya tuh maaf ya, keras banget. Dia juga kan udah berkali-kali, udah dibayangin aja 3 kali saat situ sebentar doang itu loh. Dalam waktu itu 3 kali? Itu. Udah setelah itu udah saya lemas-lemas, majikan bangun, udah bunyi pintu, udah lari-lari, udah nggak tahu kemana, udah nggak seterusnya sampai seperti itu. Terus sampai tiap hari dia minta. Tiap hari itu. Dia bilang gini, oh benar ya kata orang, kata dia, punya kamu bagus banget katanya. Jadi aku tagihan deh katanya. Ya sama, aku juga lebih ketagihan. Dia nggak ngasih apa duit gitu? Nggak ngasih. Aku juga pelit ya? Iya pelit dia, nggak ngasih Mbak. Berarti kalian melakukan setiap pagi pada orang belum pada bangun? Iya setiap pagi. Kadang malam juga. Malam Mbak ketuk pintu udah kan nggak curiga, mereka orang sana kan fanatik semua sebenarnya, tapi nggak ada yang tahu istilahnya, jadi mereka nggak curiga gitu. 2 tahun saya, tapi kenapa saya ceroboh saat itu Mbak? Saya keenakan kali ya, buang di dalam maksudnya. Kok bisa? Saya jadi hamil saat itu Mbak. Kalau kamu nggak tanggung jawab, udah saya kasih tahu orang tua kamu. Aduh saya mohon, katanya dia mohon. Saya kasih uang kamu banyak deh. Kamu mau berapa uang rangkaian? Akhirnya dibesarkan. Terpaksa kasih tahu. Terus kasih tahu keluarganya, nggak usah bilang. Terpaksa kita ngomong sama orang tuanya. Terus dia tanya anaknya, kamu gimana sama ini? Saya sayang mama, katanya saya harus nikah sama dia. Terus kamu lahirin aja anak kamu, kami kasih biaya, terus udah kasihkan ke orang lain aja. Ya udah, kayak kita dikasih uang, terus tapi saat itu saya dipulangin ke Indonesia. Udah saya pulang. Terus setelah saya pulang, ternyata ya karma di saya kali ya. Loh, suami mana itu? Saya udah berhayal pingin sepeluk, atau karena udah insaf lah, sadar karena memang nggak diterima kan di sana ya. Katanya, oh iya belum balik ke Bali katanya. Ya gimana dong, gini-gini. Ya udah, terus saya samperin ke sana. Makanya namanya udah lama gak ketemu juga ya, pingin banget juga ya, walaupun saya sering melakukan hubungan sama yang di Arab. Itu jujur sama keluarga, orang tua, anak kamu, suami kamu gini nak, gini-gini. Saya ketemu suami, udah nangis lah, pelukan segala macam. Kemana kamu, harta aku, kamu bawa kemana, ibu aku, keluarga aku, kamu begini, begitu katanya. Iya sih, terus dia diam gitu. Benar, karena itu udah dia dia jujur semuanya. Terus saya lihat di atas lemari kan ada foto-foto. Saya lihat semua, ya Allah, begini ya kelakuan kamu. Sebenarnya sih saya juga sakit hati sih, ya sakit hati banget saya. Kirim surat cerai kilat, udah nyampe ke dia, udah 2 bulan dah di rumah, udah saya resmi cerai sama dia. Aku menggeliat sedikit, merajuk karena tidurku terganggu. Duh Randy, jangan dibuka semua dong. Mama kan kedinginan. Aku menepis tangan yang memelukku. Lagian, kamu juga ada-ada saja ya. Sudah gede juga masih pengen bobo ditemani mama. Apa kamu nggak malu sama teman-teman kamu? Anak sudah gede dan masuk SMK. Kok masih tidur sama mama? Aku bilang begitu, sambil menepis tangannya. Tapi nada bicaraku tetap penuh kasih sayang kepada Randy. Anakku satu-satunya. Aku menarik selimut tebalku, membalikan badan menghadap dinding. Terdengar Randy menghela napas. Mama yang ada-ada saja. Masa enggak boleh Randy sekali-sekali bobo sama mama sendiri? Atau jangan-jangan mama sudah enggak sayang lagi sama Randy ya?
Randy membalas dengan suara merajuk. Tangannya kembali melingkar di pinggangku sambil mengecup hangat tengkukku. Kini giliranku yang menahan napas. Randy memang begitu. Sejak kecil manja sekali denganku. Bahkan hingga beranjak remaja dan sudah kelas 2 SMK, Randy tak bisa lepas dari kasih sayangku. Maklum, sejak Randy berusia 5 tahun, ia sudah ditinggal pergi oleh mendiang papanya. Sejak itu, aku tak pernah menikah lagi. Aku, wanita yang kini berusia 38 tahun, dengan gigih merawat dan membesarkan Randy seorang diri sebagai single parent. Bukannya tak ingin menikah, memiliki suami dan mencarikan pengganti sosok ayah untuk Randy. Namun aku terlanjur berjanji setia. Dulu, ketika almarhum suamiku mengembuskan napas terakhir karena kecelakaan, aku pernah bersumpah tak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Aku hanya ingin membesarkan Randy, anak kami satu-satunya. Dan berharap kelak bisa bertemu kembali dengan mendiang suamiku di taman surga yang abadi. Sebelum aku lanjut ceritanya, mari kita doakan warga Sumatera yang terkena musibah. Semoga bantuan yang dibutuhkan dapat tersalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal. Dan semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban luka segera diberikan kesembuhan dan kekuatan untuk bangkit. Mari kita lanjut ceritanya. Aku bukan wanita yang rapuh. Aku gigih bekerja menjadi tulang punggung untuk keluarga yang tak lagi sempurna. Selain mengandalkan uang pensiun kematian mendiang suami, aku juga membuka usaha jajan kecil-kecilan. Tak terasa usaha rumahan yang dulunya hanya memanfaatkan teras rumah kini berkembang menjadi sebuah gerai bakery. Tak terasa pula waktu demikian cepat berjalan, dan kini Randy sudah mulai remaja. Usianya genap 17 tahun, dan sudah naik kelas 3 SMK jurusan teknik mesin. Randy tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Mengingatkanku pada mendiang suamiku, papanya Randy. Bukan hanya posturnya yang kini jauh lebih tinggi dariku, tapi juga karena wajah dan sikap Randy yang sangat mirip almarhum papanya. Penyayang dan penuh kehangatan. Hanya bedanya, mendiang papa Randy lebih pendiam, tak banyak bicara. Sementara Randy bisa lebih atraktif dan menghiburku. Dia suka mengobrol, jadi teman curhat yang baik. Randy memang sedikit lebih bandel dan nakal. Apalagi setelah lulus SMP dan mulai masuk SMK. Suka keluyuran dan enggak betah di rumah. Sering pulang malam. Malam itu Randy memang sedang bahagia. Ini hari ulang tahunnya genap 17 tahun. Dan aku sudah janji akan memberi hadiah. Bukan baju baru, atau jam tangan dan benda lainnya. Randy meminta hadiah yang spesial untuknya. Karena dia sudah remaja 17 tahun, Randy merajuk padaku. Sudah boleh dong, Mama. Randy punya cewek kayak teman-teman Randy yang lain. Pintanya beberapa waktu lalu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Sebagai ibu, aku tahu betul kalau anakku mulai remaja dan mulai mengenal cinta. Walau usia segitu, paling juga naksir kilat dan cinta monyet biasa. Aku mengizinkan Randy. Apalagi Randy mengaku pacaran dengan Linda, anak tetangga yang seusia dengannya. Dia boleh pacaran, tapi cukup jalan-jalan dan ngapel saja ya. Randy nggak boleh macam-macam sama anak orang, pesanku. Setelah sorenya mengajak jalan Linda dan teman-teman yang merayakan ulang tahun, Randy pulang malam jam 11 malam ketika aku sudah tidur. Dan saat itulah Randy ikut berbaring di sampingku. Aku sempat terkejut ketika merasakan ada yang memelukku. Tapi aku jadi lega karena bukan maling atau siapa-siapa, melainkan Randy, anak kesayanganku. Jadi, aku tetap terpejam. Randy memang begitu. Walau sudah besar dan katanya sudah punya pacar, tapi sikapnya masih manja dan kolokan sama mamanya. Namun, ada yang mulai berubah dari Randy. Dia bukan lagi anak kecil yang murni mencari perlindungan. Randy, sudah Mama ngantuk banget nih.
Rengekku. Aku menggeliat sedikit, tapi tak menjauh dan tak menepis tangan Randy. Randy tersenyum di belakangku. Dekapannya makin erat. Aku bisa merasakan rambut halus di leherku meremang diterpa sapuan napas lembut anakku. Mama bobo saja. Randy cuma pengen dekat mama. Sekarang Randy sudah dewasa. Sudah saatnya gantian Randy yang jagain mama. Ia membisikannya di telingaku sambil mengusap rambutku. Lalu kembali mengecup tengkukku dengan penuh kasih sayang. Awalnya aku membiarkan saja. Lagi pula, Randy memang terbiasa seperti itu. Kalau sedang manja atau pengen curhat, pasti bermanja-manja sama mamanya. Tapi Randy kini bukan anak kecil lagi. Usianya sudah 17 tahun, dan perawakannya juga sudah tumbuh jadi lelaki dewasa. Selama ini aku tahu sudah banyak lelaki yang ingin mendekatiku. Dari yang lebih muda hingga yang tua dan kaya raya. Ada yang tulus ingin menikah dan menjadi pendamping hidupku. Tak sedikit pula yang sekadar iseng karena stigma janda. Wajar saja. Sebab walau usiaku sudah di penghujung kepala 3, tapi penampilanku masih sangat memesona. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa merebut hatiku. Hatiku selalu tertutup, terlalu membeku untuk menerima cinta lainnya, terlalu setia pada mendiang suami. Randy tahu semua itu aku lakukan demi dirinya. Anak semata wayangku. Seseorang yang selama ini bersamaku. Aku paham, aku hanya wanita biasa. Walau selama ini nampak tegar dan kuat menjalani hidup. Tapi ada sisi yang rapuh. Dari luar, orang lain melihatku sangat bahagia. Walau tak memiliki suami. Punya usaha dan hidup mapan bersama anakku. Rumah kami juga selalu hidup. Dan penuh tertawa dan kebahagiaan. Tapi tak ada yang tahu, tetap ada kekosongan di batinku. Makasih ya. Mama sudah rela mengorbankan kebahagiaan Mama hanya untuk membesarkan Randy, bisiknya lirih. Aku menghela napas sebentar. Lalu, seketika aku berbalik membelakangi dinding dan kini menghadap ke Randy. Wajah kami begitu dekat, hampir tanpa ada jarak. Randy sempat kaget. Wajahku tersenyum. Walau mataku terlihat letih dan setengah ngantuk, namun sangat tulus. Tumben, anak Mama jadi manja banget malam ini. Mama jadi makin takut jauh dari kamu, Randy. Ujarku dengan suara lembut. Randy sayang sama Mama. Randy nggak bakalan ninggalin Mama sendirian. Sekarang saatnya Randy gantian menjaga Mama. Balas Randy kembali mengusap rambutku. Aku menahan napas, mataku terpejam. Sebuah kecupan hangat mendarat di keningku, lalu turun ke pipiku. Dadaku bergemuruh. Ada rasa bahagia di hatiku saat menyadari Randy, anakku, sudah genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya belajar menjadi lelaki mandiri, dan tidak lagi harus dimanja kayak dulu. Randy sudah kelas 3 SMK, dan tak lebih setahun lagi pasti lulus, tinggal melanjutkan kuliah atau mencari kerja. Ia juga sudah mengenal cinta. Sudah jadian sama Linda, anak tetangga, yang kini menjadi pacar pertamanya. Tapi, setelah kecupan itu, aku takut sebentar lagi Randy akan menjalani kehidupannya sendiri, dan aku takut kehilangannya. Malam itu, angan-anganku bermain dengan pikiranku sendiri. Sementara Randy pun demikian. Jantungnya berdegup cepat. Aku tak membalas kecupannya, namun aku juga tak menghindarinya. Hanya rasa kasih sayang yang mendalam antara anak dan ibunya. Sudah, Randy. Mama ngantuk nih. Lagian kamu juga kan harus sekolah pagi. Pindah sana. Masa sudah punya Linda masih mau bobo ditemani Mama, kataku. Aku seketika melepas pelukan Randy, lalu mencubit hidung anakku. Randy cuma nyengir dan menghela napas ringan. Randy kan ulang tahun hari ini. Mama bolehkan Randy bermanja-manja sama Mama malam ini saja. Randy mau tetap di sini. Aku membelalakan mata. Wajahku dibuat jutek. Tapi Randy paham kalau mamanya juga masih ingin Randy ada di dekatnya. Ih, kamu Randy. Kamu itu beneran kayak kembaran almarhum Papa.
bandel, keras kepala, dan nggak bisa dibilangin. Tapi mama cinta sekali sama mendiang papa, kan? Randy pengen besok istri Randy adalah wanita setia kayak mama. Randy tak bergeming. Ia kembali memeluk mamanya tersayang. Sementara aku merajuk, namun tak mampu menolaknya. Dasar bandel. Ya sudah, mama mau tidur. Kamu boleh di sini, tapi jangan ganggu mama. Mama pengen mimpi sama papa. Setelah itu, kami tertawa lirih. Hanya sebentar. Lalu lampu kamarku padamkan. Dan malam terus berjalan menanti kehangatan. Keesokannya, aku bangun jam 7 pagi, sedikit kesiangan dari biasanya. Randy sudah tak ada di sampingku. Mungkin anak itu sudah pergi ke sekolah. Hanya aroma tubuhnya yang tertinggal di sarung bantal bersama selimut yang terpuruk dan spray di ranjang yang sedikit agak berantakan. Aku menggeliat ringan membenahi gaun tidurku yang kusut, lalu bangkit duduk di tepian ranjang, mengingat apa yang sudah kulalui bersama anakku semalam. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Suara Mbak Rini menyapa. Seperti biasa, pembantu rumah tangga itu memang selalu perhatian kepadaku. Maaf Bu, sudah jam segini. Apa Ibu baik-baik saja? Saya sudah membuatkan nasi goreng. Nanti dingin loh, kata Mbak Rini. Aku membuka pintu, melempar senyum pada Mbak Rini. Randy, mana Mbak? Apa sudah sarapan juga anak itu? Tanyaku pelan. Mbak Rini membalas senyumku. Lalu menjelaskan kalau Randy sudah berangkat ke sekolah lebih pagi. Kelihatannya bahagia sekali, berbeda dengan hari biasanya. Dan Randy tadi dijemput mobilnya Non Linda, Bu. Katanya mulai hari ini berangkat dan pulang sekolah akan bareng terus. Nggak terasa ya, Bu. Dan Randy sudah besar sekarang. Sudah tumbuh jadi lelaki yang gagah, sudah mulai pacaran juga, padahal dulu masih imut dan manja. Lanjut Mbak Rini. Aku hanya mengangguk. Senyumku tipis. Aku bahagia, tapi juga ada sedikit gelisah di sana. Apalagi aku menyadari, cinta Randy kini terbagi juga untuk Linda, anak tetangga. Pagi itu, suasana di rumahku berjalan biasa. Setelah mandi dan sarapan, aku membuka gerai bakery di lantai 1. Bersiap menyambut pelanggan seperti biasanya. Mbak Rini, pembantu rumah tangga berusia 30-an, juga tetap tekun membantuku mengurus rumah dan semua pekerjaan yang ditugaskan padanya. Nah, itu tadi saudara-saudaraku cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh tamu-tamu artis kita. Jadi di mana ceritanya itu antara mama dan anaknya itu nggak mau jauh dari ibunya, dan satunya lagi TKW yang kerja di Arab dipakai oleh juraganya sendiri kan gitu. Jadi semoga cerita ini bisa menghibur atau memberi edukasi kepada rekan-rekan di luar sana. Untuk itu saudara-saudari, terima kasih ya sudah berkunjung di channel saya, dan semoga cerita itu ada manfaatnya, bisa memetik hikmah di balik konten ini. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih saudara-saudari, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang sak ngisor ora ono bature. Nek kebanget sing bojoan. Ya kan separuh masaku, dhewe sak akeh sak dudu. Ya duduk tolong separuh kok sak geluk gitu. Yo pintu ini. Ya nolong dulu itu kan ya. Aneh jadi. Jadi atok cocok. Sak duduk. Separuh lho. Duduk itu akan sak duduk. Kalau itu ngajian yang dulu pada. Sak Google karo sak AI. Kata berisik. Aja ngaji kira karo ngono. Oke, saya hidul ning kana kala. Iki ramaja yo tak do kiai ngono. Tahu tak ngono. Jadi akan tak duduk karo separuh. Rumah sana wong-wong ini separuh dia kan akeh ngono. Dewe ku sak. Udah aneh iki.
Kok tak gelem. Nang dhewe foto setengah badan nang ya wong biyen. Foto setengah badan. Ini kayak pinter kayak ya. Ya jenenge iki ya gak pinter iki. Ono ae dhewe kon. Kena rondo tak tidur. Mau juga tak ada paru. Ini piye to wong dhewe omong ngono iku. Kok tenan iki? Tenan dik. Bibi kok. Sing bibi kok wis jare. Joget. Lah penanggape aku masa bisa kayak separuh to. Coba Tiba mau. Iya, Juga tidur. karek separuh. separuh sakit. Lah loro melu toh loro sakit ya. Jaga sing loro kuwi to. Loro nek toh kena tok sakit. Sakit. Dibanding adol kuwi yo. Loro sakit. Ya pinane putus setengah badan apa ngarane wong piye. Aku kudu kayak putus setengah badan ya wong motor rek. Kudune setengah badan. Mulai ketemu. Ini demit melok riyo ngono. Enggak. Takok iki. Demit melok riyo ngono. Abin. Demit nek poso kan dibelenggu Pak Bin ya. Dan nek riyo kan diculno, berarti melok riyo iku Pak Bin. Enak ta? Janji apa? Setan kan nek poso kan dibelenggu to. Iya. Nah, nek riyo kan diculno to. Itu lah dirine Pak Yai. Ya berarti melok riyo apa ora iki? Melok riyo tenan. Paling sing ya padha mek wong ngene iki sing melok salah ya enek sing ora ya enek ngono. Ora bedhe wong-wong ngene iki to, ya kok. Kuwi sing bubut kabeh kok. Paling sing melok iki ada mesti kletek mesti melok salah. Oh. Wong bodho kae. Mesti melok salah wong bodho iki. Kletek nek mesti ditim. Mas Jan ora percaya mau ngentut kok. Tapi mesti ya dhisik wong ngene mbok apa bareng ngono mikir wektune kok. Bareng paling. Soale kan ngantan arep kan dhisik kene salate. Ya yo. Dhisik wong Indonesia ini terus ngarep. Dhisik arep. Ndak mulon. Lah kayak contohnya apa maghrib ini dhisik Surabaya kene pedane ngono ya. Adan dhisik kene lagi adan. Ya kono yo dhisik wong Indonesia terus ngarep. Nek dia ya. Bu. Maghrib juga kuwi. Bu Bibi. Kare mudah Bunyi minta direkam. Ya. mulai dunia berputar kan ini badan. Iya.